Apa kabarnya hari ini semua? Semua sehat kan? Sudah sarapan tadi semua anak-anak? Di pagi yang cerah ini kita akan belajar matematika. Kita akan belajar bangunan datar. Sebelum Ibu jelaskan apa itu bangunan datar, kalian pernah lihat pernah lihat gambar ini di rumah? Oh tidak. Kalau tidak, Ibu akan menjelaskan apa saja itu bangunan datar. Bangunan datar yang pertama adalah persegi. Ini dia persegi. Persegi itu mirip seperti apa? Ada yang tahu? Persegi itu mirip seperti salah satunya pintu. Kalau kalian lihat di rumah ada pintu, berarti itu bentuknya adalah persegi. Yang kedua ada persegi panjang. Persegi panjang ini mirip dengan apa? Ayo. Persegi panjang ini mirip dengan kaca yang kalau ada di rumah kalian kacanya itu dia seperti tidur, bukan kaca yang panjang ya anak-anak, kaca yang tidur itu dinamakan dengan persegi panjang. Dan ada juga bangunan datar itu yang namanya segitiga. Segitiga itu sering kalian lihat di mana anak-anak? Siapa pernah makan lupis? Iya, lupis itu bentuknya segitiga. Ada juga bentuk lingkaran. Bentuk lingkaran bisa kita lihat dari mana? Iya, dari uang logam. Siapa yang punya uang logam? Berarti bentuk uang logam itu adalah bentuk lingkaran. Dan ada juga dia layang-layang. Siapa yang pernah main layang-layang? Ayo. Iya, kamu pernah main layang-layang? Bentuk layang-layang sudah tahu kan? Itu juga termasuk bangunan datar. Dan ada juga itu jajar genjang, yaitu di ujungnya itu ada ini runcing namanya. Di ujungnya itu runcing. Ujung-ujungnya itu runcing, itu namanya jajar genjang. Dan yang terakhir ada trapesium. Ini sering kita lihat di mainan anak-anak TK. Biasanya di bentuk olok-olok itu ada ini trapesium di mainan anak TK. Jadi PR kalian di rumah adalah mencari bangunan datar yang ada di sekeliling kalian. Besok siapa yang gak siap berhukum ya anak-anak. Sekianlah pelajaran kita hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan belajar tentang SPDP. Kita akan belajar tentang nada. Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tunggal tertentu. Dalam teori musik, setiap nada memiliki tinggi nada atau talah tertentu menurut frekuensinya. Nada itu adalah suatu bunyi dalam hal musik, dan dia berbunyi itu tergantung frekuensinya. Dan sekarang kita akan belajar tentang nada. Baiklah anak-anak, kita akan belajar tentang nada. Di sini sudah Ibu tuliskan bentuk-bentuk nada dan bunyinya. Di sini ada berapa nada ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bentuk. Dan bentuknya lain-lain, pasti bunyinya juga lain-lain. Sekarang mari kita bunyikan bunyinya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itulah bentuk dan irama nada. Sekarang Ibu akan tuliskan di sini. Nanti Ibu tanya siapa yang tahu ini nada apa. Ini Ibu tulis di tengah-tengah garis dan panjangnya sudah hampir ke 4. Siapa yang tahu ini nada apa? Ya, ini adalah nada
Dari mana kita tahu ini nadami? Kita lihat dari contoh yang di atas. Di sini dia bulatannya itu ini bulatannya. Dia di tengah-tengah garis dan tangkainya ke garis nomor 4. Jadi ini nada apa namanya anak-anak? Nada mi. Sekarang siapa yang belum paham? Semua sudah paham ya anak-anak? Berarti nanti di rumah kalian buat PR, buat nada berapa saja ya? Nada yang 1, 2, dan 3. Kalian buat nanti nada 1, 2, dan 3 digambar di rumah ya anak-anak. Besok ibu periksa. Siapa yang nggak siap kena hukuman. Sekianlah perjumpaan kita hari ini. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak ibu yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Udah siap tadi main-mainnya? Udah beli jajan tadi kalian semua? Kalau udah beli jajan kalian tadi semua, sekarang waktunya kita belajar. Kita akan belajar IPA. Kita akan belajar mengenai hewan-hewan yang melahirkan, yang bertelur. Ada yang bertelur juga bisa, ada yang melahirkan juga bisa. Kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Yang pertama itu ada perkembangbiakan hewan ovipar. Hewan ovipar itu adalah salah satu cara hewan berkembang biak dengan cara bertelur. Pada umumnya itu dia mempunyai ciri-ciri telurnya dirabi sampai menetas. Itulah kalau ada nanti hewan yang seperti ayam, angsa, kupu-kupu, semut, itu kalau ada di peraminya telurnya itu berarti udah menetas telurnya itu. Itu yang namanya hewan ovipar. Yang kedua ada hewan vivipar. Hewan vivipar itu adalah salah satu cara berkembang biakan hewan dengan cara melahirkan. Apa-apa aja itu hewan yang melahirkan itu. Satu itu ada kera, ada gajah, kuda, sapi, anjing, harimau. Kalau kera, gajah, kuda, sapi, harimau ini kan jarang kita ketemui di lingkungan kita. Yang sering kita ketemu itu adalah hewan apa? Hewan anjing. Itu yang sering kita lihat. Kalau udah melahirkan dia, jangan kalian dekati dia, nanti digigitnya kalian. Kalau yang ketiga itu adalah hewan ovovivipar. Dia pun cara penyebutannya itu susah. Ovovivipar, yaitu kesimpulan dari vivipar sama ovivipar. Berarti kalau kesimpulan dia, dua-dua dia bisa dia melahirkan, bisa dia bertelur. Salah satu contoh hewan itu adalah hewan ikan hiu, ikan teri, kadal, dan lain-lain. Jadi PR kalian di rumah nanti adalah kalian cari yang di dekat rumah kalian hewan ovovivipar 3, baru yang kedua itu vivipar, cari contohnya 3. Yang terakhir itu yang ketiga itu hewan ovovivipar. Kalian cari contohnya itu 3. Jadi PR kalian di rumah adalah mencari hewan ovovivipar sama vivipar dan ovovivipar. Kalian cari itu di rumah. Nanti besok ibu kumpul semua tugasnya, siapa yang nggak siap ibu hukum. Tadi kan udah ibu jelaskan apa itu ovovivipar, apa itu vivipar, apa itu ovovivipar. Itu tadi contohnya juga udah ibu jelaskan. Jadi PR kalian di rumah adalah cari contoh-contoh hewannya. Jelas anak-anak?
Semua simpan bukunya ke tas biar kita pulang. Sudah siap semua? Oke, semua sudah siap bukunya dimasukkan ke dalam tas. Sekarang kita akhiri pelajaran kita. Sampai jumpa.